perkenalkan, nama saya Siti Rahma Oktaviola dengan NIM 64191019 dari kelas 644B27. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai konsep permintaan dan penawaran, di mana permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Dalam hukum permintaan berbunyi, apabila terdapat perubahan harga naik dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan jumlah yang diminta akan berkurang. Demikian pula sebaliknya, apabila terdapat perubahan harga turun dengan asumsi semua variabelnya konstan, maka mengakibatkan jumlah permintaan yang diminta akan bertambah. Berikut adalah contoh permintaan. Pada saat harga bakso seharga 20.000, jumlah yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 menjadi 140 mangkok. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau harga bakso itu sendiri. Selanjutnya adalah teori penawaran. Teori penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Selanjutnya adalah faktor penentu penawaran. Pertama, ada harga barang. Harga barang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Karena semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Kedua, ada jumlah penjual atau produsen. Karena jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya adalah jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, ada harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya itu ada harga kopi. Harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Selanjutnya itu ada keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium itu adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu barang harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada tiga menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka. Kedua, dengan menggunakan kurva permintaan atau penawaran. Berikut adalah contoh teori penawaran pada tahun 2014. Pada tahun 2014, harga emas mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Pada bulan Juli 2014, emas harga 510.000 per gram dengan permintaan pembelian sebanyak 1.500 kg. Pada bulan berikutnya mengalami penurunan menjadi harga 495.000 dengan permintaan pembelian 1.200 kg. Pada bulan September, harga emas menjadi 480.000 per gram dengan permintaan sebanyak 900 kg, dan pada bulan Oktober hanya mencapai 470.000 per gram sebanyak 600 kg pembelian. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.